Keberagaman kebudayaan yang dimiliki masyarakat daerah dapat dilihat dari rumah adat yang dimiliki oleh masyarakat, seperti rumah adat Kajang Lako di Jambi. Rumah adat ini memiliki arsitektur unik sebagai kearifan lokal di Provinsi Jambi. Rumah Tuwo disebut juga Kajang Lako karena pada bagian atas rumah tersebut berbentuk seperti perahu. Jika kedua sudut bagian atas dibengkokkan, maka akan terbentuk pola segitiga. Rumah adat Kajang Lako berbentuk bangsal, yaitu berbentuk 4 persegi panjang dengan mempunyai ukuran 9 meter x 12 meter dengan 30 tiang penyangga dan 24 tiang utama serta 6 tiang palamban. Bahan utama pembuatan rumah ini yaitu kayu ulin dan medang batu. Jika diperhatikan dari samping, atap Kajang Lako berbentuk segitiga yang dalam pembuatannya bertujuan untuk mempermudah air hujan turun dan sirkulasi udara yang baik. Rumah Kajang Lako menggunakan seni ukir dengan berbagai motif pada setiap sudut bangunan rumahnya. Biasanya motif-motif yang ditampilkan terinspirasi oleh berbagai ragam flora dan fauna khas dari Jambi. Kajang Lako terdiri dari beberapa bagian, yaitu tangga, pelamban, ruang gaho, ruang masinding, ruang tengah, ruang balik melintang, dan ruang balik menalam. Agar negeri bijak bestari. Proses perubahan yang terjadi pada masyarakat menjadikan kearifan lokal beserta nilai-nilainya sebagai suatu sumber energi potensial bagi masyarakat untuk hidup bersama alam dan lingkungannya secara damai yang didasari dengan acuan yang penuh dengan keadaban. Nilai-nilai tersebut sangat perlu dilestarikan sebagai identitas masyarakat lokal dan tentunya sebagai jati diri daerah tersebut. Ada beberapa nilai kearifan lokal dari rumah Kajang Lako ini. Pertama, historis. Kajang Lako atau yang oleh suku Batin sebut juga Rumah Tuwo. Berdasarkan catatan sejarah, Kajang Lako dibangun oleh penduduk dari Kerajaan Kotorayo yang melakukan migrasi. Di tempat itulah sejumlah 19 orang sepakat untuk membangun rumah secara bergantian. Pada tahun 1933, rumah ini dijadikan sebagai rumah adat yang berfungsi sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan. 2. Religius. Pembangunan Kajang Lako sangat memperhatikan berbagai aspek pantangan. Salah satunya, lokasi tanah rumah tidak boleh dibangun menghadap lereng bukit dan di hulu sungai, karena kepercayaan penghuni rumah akan mendapatkan musibah atau penyakit. Secara religius, kepatuhan terhadap pantangan tersebut merupakan bukti taat. Namun, jika ditinjau berdasarkan keilmuan tertentu, maka pembangunan rumah sebaiknya menghindari tempat-tempat yang rawan longsor. 3. Kekeluargaan. Salah satu keunikan membangun Kajang Lako yaitu dimulai saat lahirnya seseorang anak dalam satu keluarga. Selain itu, sistem kekerabatan yang dianut yaitu matrilineal, yaitu berdasarkan pada garis keturunan ibu. Nilai-nilai kekeluargaan dapat diperoleh dari semangat gotong royong. Jika menelusuri awal pembangunan Kajang Lako, maka dapat dipastikan bahwa Kajang Lako dibangun dengan semangat kekeluargaan. 4. Kajang Lako dibuat dari bahan utama kayu ulin dan medang batu. Jenis kayu ini biasanya digunakan masyarakat untuk membuat rumah tradisional atau rumah adat karena memiliki beberapa keunggulan seperti kuat dan awet, mudah tumbuh kembali walau pohonnya ditebang, mempunyai umur yang panjang,
kayu ulin dewasa, tahan terhadap kebakaran dan lainnya. Untuk mendapatkan jenis kayu itu, perlu dilakukan kerjasama dan gotong royong untuk membuat kajang lako, terutama bagian bangunan yang sangat kompleks karena terdiri dari beberapa bagian. Selain gotong royong dan kerjasama, perlu dilakukan komunikasi untuk menghasilkan bangunan yang kuat dan menarik. Proses pembuatan rumah ini juga dilakukan secara berselang atau gotong royong. Berbagai lapisan masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan kajang lako. Dengan segala upaya kita agar negeri bijak bestari. Dari ujung Jambung sampai Durian Takuk Raja, dari Sialang Belang Tak Besi hingga Bukit